muslimat rahimahullah. Kalau demikian keadaannya, kalau dengan standar keimanan yang kita miliki Allah akan memberikan petunjuk, maka lihatlah bagaimana keadaan kita dan juga bagaimana keadaan saudara-saudara kita. Dalam sebuah hadis baginda Mustafa sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyiril basyirina fil dhulami binurid tam yaumil qiyamah." Beritakan kabar gembira, sampaikan berita bahagia kepada orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan menuju rumah Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan salat subuh binurid tam yaumil qiyamah, dengan cahaya yang terang-benderang pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, cahaya yang Allah berikan di hari kiamat kelak ini, andaikan lilin di tengah kegelapan, ataupun andaikan lilin, andaikan lampu yang bersinar, kita mati lampu, nggak ada lampu, ada listrik, kita bisa memiliki lilin, ataupun kita masih memiliki panjang yang bahasa Aceh, kan? Ada cahaya yang kita punya, kita bisa berjalan melihat ini dan itu. Akan tetapi kalau cahaya ini tidak Allah berikan, bagaimana kita bisa melihat? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian berikutnya, karena keimanan tadi, karena petunjuk Allah Azza wa Jalla tadi, ini juga bisa membedakan antara kita dengan orang-orang munafik. Dalam sebuah hadisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athqalus shalah, athqalus shalah 'ala al-munafiq salatus subhi wa salatul 'asr." Dalam riwayat yang lain, salatus subhi wa salatul 'isha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat, yang paling susah dikerjakan, yang paling berat tantangannya besar. Di baru 2 hari kami dari daerah perkotaan di sini merasakan dinginnya luar biasa ketika mengambil air wudhu. Saya teringat bagaimana sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu kunci bahagia adalah ketika kita isbaghil wudhu, kita tetap berwudhu di tengah kedinginan yang sangat luar biasa. Kita tetap berusaha bangkit bangun ketika dingin ini menggigilkan badan kita. Namun kita bangun karena apa? Iman lagi. Kita bangun karena apa? Petunjuk Allah tadi. Yahdi Rabbuhum bi-imanihi. Ada hidayah dari Allah. Wahai fulan, bangkit. Atau ketika dengar azan pertama, di sini saya tadi mendengar ada beberapa kali azan, 2 kali azan. Jadi waktu azan pertama sudah dibangkitkan kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Berat. Dan ini adalah salat subuh dan salat asar, atau salat subuh dan salat isya adalah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Maka sidang jemaah rahmati Allah, kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari nifaq yang Allah sampaikan di awal-awal surah Al-Baqarah ketika Allah membagi golongan manusia ini menjadi 3. Ada orang-orang yang muttaqin yang Allah jelaskan ciri-cirinya. Kemudian dalam ayat 6 dan ayat 7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang kafir, jelas keadaannya. Baru pada ayat ke-7, ayat ke-8 selesai, ayat ke-8 sampai ayat seterusnya Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Panjang. Dan salah satu ciri-ciri orang munafik, Allah katakan dan ingatkan kepada kita, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahum Allah marada wa lahum 'adabun alim bima kanu yakdzibun wa idza qila lahum la tufsidu
Al-fasad adalah khuruju syai' an halatil i'tidal wal istiqamah. Fasad itu dimaknai oleh sebagian mufassir adalah sesuatu yang keluar dari realnya, dari keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya adalah kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mencontohkan solat. Dan solat yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla, yang dicontohkan oleh baginda Mustafa dan sahabatnya adalah berjamaah. Dan ini adalah penyakit umat Islam saat ini. Masjid kita kosong dari jamaah. Tidak di Banda Aceh, juga di Takengmu kita melihat kondisinya sama. Maka ketika kita sudah Allah berikan hidayah, sudah Allah berikan petunjuk untuk mampu salat berjamaah di masjid, dalam sebuah ungkapan aslih nafsak wad'u ghairak, perbaiki dirimu, ajak teman-teman, ajak orang lain. Maka sidangnya rahmati Allah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik, yang Allah katakan dalam Al-Quran, kita keluar dari jalur yang sebenarnya, dari real yang sudah Allah tetapkan, yang Rasulullah telah contohkan. Aqulu qouli hadza